Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok dengan nomor urut absen 31 sampai dengan 36 ingin mempresentasikan materi dari jurnal yang telah kami review, yaitu tentang siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asad Rizqullah sebagai moderator. Dan selanjutnya akan diperkenalkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hayaki Febrianti. Perkenalkan, nama saya Andi Syifa Nurhani. Perkenalkan, nama saya Sani Krisyani. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhalisa. Perkenalkan, saya Ririn. Oke, demi mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjutkan ke materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus air atau siklus hidrologi. Pengertian dari siklus hidrologi yaitu siklus hidrologi adalah gerakan air di permukaan bumi, yaitu perjalanan dari permukaan laut ke atmosfer, kemudian ke permukaan tanah, dan kembali lagi ke laut yang tidak pernah berhenti. Air tersebut akan tertahan sementara di sungai, danau, atau waduk, dan dalam tanah sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia atau makhluk hidup lainnya. Kemudian proses dari siklus hidrologi, yaitu ada evaporasi, evapotranspirasi, sublimasi, infiltrasi, perkolasi, kondensasi, adveksi, dan presipitasi atau hujan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi siklus air, yaitu siklus air gambut. Mulai dari danau yang dangkal dan terisi vegetasi sehingga menghasilkan lapisan bahan organik. Nah, siklus air gambut itu terbagi menjadi dua, yaitu gambut topogen, yaitu lebih subur karena pengaruh tanah mineral, sedangkan gambut omrogen bergantung pada air hujan dan lebih miskin mineral. Bakteri berperan penting dalam pembentukan gambut dan dekomposisi. Kandungan bahan organik tanah gambut bisa mencapai 70-97% dan dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan curah hujan. Dalam karakteristik air gambut sendiri itu meliputi warna coklat, memiliki keasaman yang tinggi atau memiliki pH yang rendah, dan konsentrasi bahan organik itu organik terlarut yang tinggi, termasuk asam, humat, dan fulvik. Selanjutnya yaitu materi mengenai evaporasi. Jadi pengertian dari evaporasi atau penguapan air tanah merupakan komponen utama siklus hidrologi pada sistem akuifer dengan air tanah dangkal di daerah beriklim kering dan semi kering. Penguapan bahkan dapat menghabiskan semua air yang masuk ke dalam sistem dalam bentuk presipitasi. Baik, selanjutnya materi mengenai evaporasi yaitu penelitian ini mengukur laju penguapan air tanah dangkal di 6 cekungan tertutup di Altiplano Cil Utara. Pengukuran dilakukan di 49 lokasi dengan kedalaman muka air tanah antara 0,09 meter hingga 3,39 meter. Hasilnya menunjukkan bahwa laju penguapan harian dipengaruhi oleh kedalaman air tanah dan tekstur tanah. Laju penguapan tertinggi tercatat di daerah dengan muka air tanah yang tinggi dan tanah berbutir kasar. Kurva penguapan yang menggambarkan hubungan eksponensial dan daya berdasarkan kedalaman air tanah diusulkan untuk diterapkan di wilayah studi. Penerapan kurva ini di cekungan Salar de Pedernales menghasilkan estimasi aliran penguapan sebesar 530 liter per sekon. Next. Adapun faktor yang mempengaruhi evaporasi yaitu suhu udara, suhu air, kelembaban udara atau atmosfer, dan yang terakhir energi radiasi.
Selanjutnya materi sedimentasi. Next. Sedimentasi adalah hasil proses erosi baik berupa erosi permukaan, erosi parit, atau jenis erosi tanah lainnya. Sedimen umumnya mengendap di bagian bawah kaki bukit, di daerah genangan banjir, di saluran air, sungai, serta waduk. Pengolahan tanah menyebabkan erosi tanah pengiriman sedimen ke laut. Hal ini mengakibatkan remobilisasi klordekon, pestisida yang digunakan antara tahun 1970-an hingga 1900-an di perkebunan pisang. Penelitian menunjukkan bahwa lapisan tanah bawah dan permukaan tanah perkebunan pisang merupakan sumber utama sedimen yang mencemari teluk. Selanjutnya, ada sumber utama yang berkontribusi terhadap pencemaran sedimen. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lapisan tanah bawah. Sebagian besar sedimen berasal dari lapisan tanah dalam yang terkikis di daerah aliran sungai, terutama dari tepi sungai dan parit, yang merupakan penyebab utama masuknya sedimen ke Teluk Galion dengan kontribusi yang meningkat dari 49% pada awal tahun 2000-an hingga 78% pada tahun 2016. Lalu yang kedua ada perkebunan pisang. Sedimen dari permukaan tanah perkebunan pisang menyumbang hingga 36% dari total sedimen yang masuk ke teluk. Sejak tahun 2000, kontribusi ini meningkat bersamaan dengan peningkatan penggunaan pestisida seperti klordekon dan glisfosat yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan pesisir. Oke, baik. Faktor utama yang mempengaruhi limpasan permukaan dan erosi meliputi curah hujan, jenis tanah, penutup lahan, kemiringan tanah, topografi, kondisi tanah, dan pengelolaan tanah. Selanjutnya, upaya mengurangi pencemaran klordekon dan pestisida lain terhadap ekosistem pesisir dan kesehatan manusia, yaitu yang pertama mengurangi penggunaan herbisida, memperketat regulasi pestisida, menerapkan konservasi tanah, dan yang terakhir adalah pemantauan berkelanjutan terhadap kualitas air dan sedimen. Baik, untuk sesi tanya jawab akan dialihkan ke Sekolah atau YouTube sesuai arahan Pak Wildan. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.